Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam kepada Aura, Gaby, dan juga Latifah Siri. Di sini saya Lintang Hati Imani dari kelas F5 Psikologi Disabilitas ingin mempresentasikan salah satu jenis disabilitas yaitu penyandang tunadaksa. Sebelumnya di sini saya memakai dua device, yang satu untuk open kamera, satunya untuk eh, menyalakan speaker atau suara saya. Nah, oke. Baik, saya mulai. Nah, jadi yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari tunadaksanya itu sendiri. Jadi, apa sih tunadaksa itu? Jadi, tunadaksa adalah individu yang mengalami keterbatasan atau ketidakmampuan fisik maupun masalah kesehatan lainnya yang berdampak pada terganggunya fungsi tubuh sehingga mempengaruhi kegiatan belajar atau aktivitas sehari-hari. Nah, menurut Mangungsong 2016, tunadaksa sendiri itu merupakan individu yang mengalami ketidaknormalan dalam kemampuan fisiknya. Sedangkan menurut Halahan atau Kaufman 2006, eh, menjelaskan bahwa tunadaksa itu mencakup gangguan ortopedik, gangguan otot rangka, atau kondisi lain yang menyebabkan disfungsi motorik akibat kerusakan pada otak, tulang, otot, atau saraf. Jadi, secara sederhananya, tunadaksa itu adalah kondisi di mana seseorang atau individu mengalami gangguan atau keterbatasan fisik yang membuat mereka kesulitan dalam bergerak atau melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, bukan berarti mereka tidak bisa berprestasi, tapi mereka hanya butuh cara dan dukungan yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah klasifikasi dan jenis tunadaksa. Jadi, tunadaksa dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, baik sejak lahir maupun akibat kecelakaan atau penyakit tertentu. Di antaranya, yang pertama adalah cerebral palsy. Jadi, di sini artinya kelumpuhan akibat kerusakan otak yang mempengaruhi fungsi motorik, psikologis, dan emosi. Jadi penderita cerebral palsy ini tuh sering mengalami gangguan gerak tubuh, koordinasi, ekspresi wajah, bahkan epilepsi. Jadi eh, gangguan ini tuh sering muncul sejak bayi dan individunya bisa terlihat kaku atau gerakannya tidak seimbang. Yang kedua adalah spina bifida, yaitu kelainan bawaan pada tulang belakang di mana sumsum tulang tidak tertutup sempurna dan menyebabkan kelumpuhan serta gangguan kontrol buang air kecil atau besar. Sehingga bawaan ini tuh terjadi karena gangguan perkembangan tulang belakang janin. Yang ketiga adalah epilepsi, yaitu gangguan pada sistem saraf yang menyebabkan kejang berulang akibat aktivitas listrik abnormal di dalam otak. Jadi, gangguan ini tuh bisa datang dalam bentuk kejang berulang, bukan hanya jatuh kejang, tapi bisa kehilangan kesadaran sesaat. Kemudian yang selanjutnya adalah polio, yang dimana penyakit akibat virus yang menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan kelumpuhan anggota tubuh terutama kaki. Jadi biasanya gangguan ini tuh atau penyakit ini tuh membuat otot kaki jadi lemah permanen. Kemudian selanjutnya adalah gangguan otot dan tulang atau yang disebut dengan muscular dystrophy. Jadi kelemahan otot secara progresif akibat kerusakan jaringan otot. Nah, jadi pada gangguan ini tuh sifatnya progresif sehingga makin lama makin lemah ototnya. Kemudian selanjutnya adalah skoliosis yang dimana kelengkungan tulang belakang secara lateral akibat gangguan neuromuskular atau pertumbuhan tulang. Jadi skoliosis ini tuh bisa bikin postur tubuh menjadi miring dan terasa nyeri. Yang terakhir adalah gangguan asma, di mana sistem pernafasan yang menyebabkan kesulitan bernafas. Sehingga asma ini tuh dimasukkan karena bisa menghambat aktivitas fisik dan membuat individu tersebut menjadi cepat lelah. Nah, untuk yang slide selanjutnya ada karakteristik dari tunadaksa sendiri. Di sini ada beberapa yang saya masukkan. Jadi anak dengan tunadaksa itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda tergantung tingkat dan jenis kelainannya. Antara lain adalah gerakan tubuh kaku, terputus-putus, atau tidak seimbang. Nah, hal ini tuh biasanya terjadi karena gangguan pada otot atau saraf yang membuat individu tersebut itu sulit mengontrol tubuhnya. Misalnya saat berjalan, mereka tuh bisa tampak kaku atau oleng seperti kehilangan keseimbangan. Kemudian yang selanjutnya adalah kesulitan melakukan koordinasi motorik, misalnya menulis atau menggambar. Jadi di sini individu tersebut tuh butuh waktu lebih lama untuk mengatur
gerakan tangan dan jari. Jadi saat menulis atau memegang benda kecil, hasilnya bisa nggak rapi atau mudah jatuh. Kemudian adalah kelemahan otot, keterbatasan gerak, dan kelelahan fisik. Jadi aktivitas sederhana seperti berjalan, berdiri, dan mengangkat barang bisa membuat mereka cepat lelah atau cepat capek. Karena itu mereka perlu waktu istirahat lebih sering daripada individu yang lain. Kemudian adalah kesulitan orientasi spasial, kesadaran tubuh, serta persepsi motorik. Jadi di sini individu tersebut tuh kadang kesulitan memahami posisi tubuhnya terhadap ruang sekitarnya. Misalnya, sulit memperkirakan jarak atau arah kanan kiri. Nah, kemudian beberapa anak mengalami gangguan bicara atau kejang. Jadi, jika kerusakannya ada di bagian otak yang mengatur bicara atau motorik, individu tersebut tuh bisa berbicara tidak jelas atau mengalami kejang tiba-tiba. Dan yang terakhir, secara kognitif, sebagian anak itu memiliki kemampuan intelektual normal, namun ada yang mengalami hambatan akibat kerusakan otak. Jadi, kemampuan berpikir mereka itu tidak selalu terganggu. Banyak juga individu penyandang tunadaksa yang cerdas dan bisa mengikuti pelajaran normal. Hanya saja mereka butuh dukungan fisik dan waktu tambahan. Kemudian di sini ada hambatan yang dihadapi tunadaksa itu sendiri. Jadi di sini ada tiga hambatan, yaitu biologis, psikologis, dan juga sosial. Yang pertama adalah hambatan biologisnya, yaitu seperti gangguan refleks, fungsi sensoris, sistem metabolisme, pencernaan, peredaran darah, dan pernapasan. Jadi hambatan ini tuh muncul dari kondisi tubuh itu sendiri. Misalnya, refleks tubuh tidak berfungsi normal sehingga individu tersebut sulit untuk mengontrol gerakan atau sistem tubuh seperti pencernaan dan pernapasan tidak bekerja secara optimal. Akibatnya individu tersebut mudah lelah dan aktivitas fisiknya juga terbatas. Yang kedua adalah hambatan psikologis. Jadi di sini dijelaskan seperti rasa terasing, rendah diri, dan kesulitan menerima diri akibat keterbatasan fisik. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena mereka sadar punya perbedaan fisik. Jadi banyak yang merasa minder atau malu saat berada di lingkungan sosial. Kadang mereka juga merasa tidak diterima atau tidak berguna, terutama jika sering dibandingkan dengan individu-individu yang normal. Yang terakhir adalah hambatan sosial, di mana kesulitan diterima oleh teman sebaya, kurang percaya diri dalam berinteraksi, serta potensi isolasi sosial. Nah, hambatan ini biasanya datang dari lingkungan sekitar, misalnya teman yang menjauh, fasilitas sekolah yang tidak ramah disabilitas, atau guru yang belum paham cara mendampingi mereka. Sehingga individu tersebut jadi susah untuk mengikuti kegiatan kelompok, merasa terisolasi, dan makin kehilangan kepercayaan dirinya. Nah, di sini ada intervensi dan pendekatan pendidikannya juga. Jadi tujuan utama intervensi bagi individu penyandang disabilitas, penyandang tunadaksa adalah mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial mereka agar dapat mandiri dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi bentuk intervensinya meliputi rehabilitas fisik. Jadi dalam hal ini bentuk latihan fisik yang tujuannya untuk membantu individu tersebut menggunakan tubuhnya seefektif mungkin. Biasanya dilakukan dengan fisioterapis atau terapis okupasi. Nah, dengan latihan yang rutin, individu tersebut bisa jadi lebih mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Kemudian yang kedua adalah pendidikan inklusif. Jadi pendidikan inklusif di sini tuh bisa memberikan kesempatan kepada individu penyandang tunadaksa untuk belajar bersama dengan individu normal lainnya di sekolah umum dengan dukungan fasilitas yang ramah disabilitas. Contohnya ketersediaan jalur landai, meja khusus, atau kursi roda yang memudahkan akses ke ruang kelas. Sehingga melalui sistem inklusif ini tuh individu penyandang tunadaksa tidak hanya memperoleh hak belajar yang sama, tapi juga eh, memiliki kesempatan untuk berinteraksi sosial dan mengembangkan rasa percaya dirinya. Kemudian adalah pelatihan keterampilan yang dimana difokuskan bagi individu yang kesulitan mengikuti pembelajaran formal. Program ini bertujuan agar individu tersebut memiliki kemampuan praktis yang bermanfaat di kehidupan nyata. Jadi kegiatan pelatihan dapat berupa keterampilan menjahit, membuat kerajinan tangan, desain grafis, atau yang lainnya. Itu uh, bisa jadi pembekalan keterampilan ini. Nah, individu penyandang tunadaksa bisa diharapkan
mampu hidup mandiri secara ekonomi dan sosialnya di masa mendatang. Kemudian yang terakhir adalah pendampingan psikologis yang berfungsi untuk membantu individu penyandang tunadaksa mengenali dan menerima dirinya secara positif, serta mengembangkan kepercayaan diri yang sehat. Bentuk kegiatan yang bisa berupa konseling individu, terapi kelompok, atau kegiatan reflektif yang membangun harga diri individu penyandang tunadaksa tersebut. Kemudian ada program inklusif untuk anak tunadaksa. Yang pertama adalah fasilitas fisik yang aksesibilitas. Jadi fasilitas ini tuh menjadi aspek utama dalam menciptakan sekolah inklusif. Jadi individu penyandang tunadaksa itu memerlukan akses yang mudah agar dapat bergerak dan belajar dengan aman serta nyaman. Kemudian yang kedua adalah pendampingan khusus, di mana kehadiran guru pendamping atau asisten sangat penting untuk membantu individu tersebut dalam proses belajar dan aktivitas di sekolahnya. Nah, peran pendamping ini itu bukan untuk mengerjakan tugas individu tersebut, tetapi untuk memberi dukungan agar individu tersebut dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan memahami materi pelajaran. Yang ketiga adalah perencanaan belajar individual, yang dimana rencana pembelajaran yang disusun berdasarkan kemampuan, kebutuhan, dan potensi setiap individu penyandang tunadaksa. Tujuannya agar individu tersebut dapat belajar sesuai kapasitasnya tanpa tekanan yang berlebihan, serta memperoleh hasil belajar yang realistis dan bermakna. Dan terakhir adalah kompetensi guru, di mana guru di sekolah inklusif itu harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai karakteristik individu penyandang tunadaksa dan strategi pengajaran yang sesuai, sehingga diharapkan mampu bersikap sabar, empatik, serta bekerja sama dengan tenaga profesional seperti terapis, psikolog, atau dokter dalam menangani kebutuhan individu tersebut. Kemudian tujuan intervensinya sendiri adalah untuk meningkatkan kemandirian fisik dan sosial, mengoptimalkan potensi akademik dan non-akademik, menumbuhkan penerimaan diri dan rasa percaya diri, dan yang terakhir adalah mengintegrasikan anak dalam kehidupan masyarakat secara bermartabat. Jadi tujuan intervensi ini itu adalah agar individu penyandang tunadaksa ini itu dapat hidup mandiri, percaya diri, dan diterima secara bermartabat di masyarakat. Fokus utamanya bukan hanya memperbaiki fisiknya, tetapi juga mengembangkan potensi dan kemampuan sosialnya agar mereka mampu berperan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini adalah slide yang terakhir dari penjelasan saya, ada kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, dari materi yang sudah saya buat adalah tunadaksa merupakan individu yang mengalami hambatan fisik akibat gangguan pada sistem otot, tulang, atau saraf yang berdampak pada aktivitas motorik dan kehidupan sehari-hari. Meskipun memiliki keterbatasan gerak, sebagian besar anak penyandang tunadaksa tetap memiliki potensi kognitif dan sosial yang dapat dikembangkan melalui dukungan yang tepat. Oleh karena itu, intervensi dan pendidikan inklusif yang didukung oleh fasilitas, tenaga pendidik kompeten, serta lingkungan yang ramah disabilitas menjadi kunci utama dalam membantu mereka mencapai kemandirian, kepercayaan diri, dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam membuat materi ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.